Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 3203121012 dari kelas B reguler 2020 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai awal kemunculan kerajaan Islam tertua di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Ibu Ika Purnamasari, SPD MSI. Baiklah, kita mulaikan videonya. Awal kemunculan kerajaan Islam tertua di Indonesia. Perkembangan awal kerajaan Islam di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Islam di wilayah Nusantara. Islam tersebar di Nusantara melalui 3 metode. Yang pertama, pengislaman oleh pedagang muslim melalui jalur perdagangan. Yang kedua, para dai yang datang ke Nusantara. Dan yang ketiga, karena kekuasaan. Yang pertama yaitu kerajaan Perla. Istilah Perla sendiri berasal dari pohon kayu yang digunakan untuk dibuat perahu oleh para nelayan. Kerajaan ini terletak di wilayah Perla, Aceh Timur. Raja yang memimpin kerajaan Perla adalah Alaiddin Said Maulana Aji Syah, dan kerajaan ini didirikan pada tahun 840 sampai 1292 Masehi. Adapun peninggalan kerajaan Perla yaitu mata uang, makam raja, dan peninggalan stempel. Masa kejayaan kerajaan Perla yaitu kerajaan ini mampu berkembang pesat terutama di bidang pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah, dan masa kemunduran kerajaan ini diakibatkan adanya saling berebut kekuasaan antar anggota keluarga kerajaan. Selanjutnya yaitu kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai Sumatera bagian utara. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu atau dikenal dengan Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1267 Masehi. Adapun peninggalan dari kerajaan Perla yaitu makam raja-raja di Kampung Gedang, Aceh Utara. Masa kejayaan dan kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Malik Al-Saleh, di mana berkembang menjadi kerajaan yang makmur dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dan kerajaan ini mengalami kemunduran diakibatkan oleh perebutan kekuasaan antara keturunan Sultan Samudra Pasai. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka terletak di pantai barat Semenanjung Malaya. Kesultanan Malaka didirikan oleh Parameswara, yaitu seorang pelarian dari Sriwijaya antara tahun 1380 sampai 1403. Pada abad ke-15, Malaka merupakan kawasan yang sangat penting dalam perkembangan sejarah di Nusantara karena telah berhasil menempatkan dirinya sebagai pusat untuk melakukan hubungan bilateral dengan penguasa-penguasa di Nusantara. Adapun kejayaan dari kerajaan Kesultanan Malaka yaitu dengan tempo yang relatif singkat, Malaka telah berhasil menjadi pusat perdagangan internasional, di mana banyak dari negara-negara asing datang ke Indonesia, lebih tepatnya ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Karena kerajaan Malaka yang memiliki wilayah yang sangat strategis. Selain itu juga, Malaka berhasil menjadi tempat penyebaran agama Islam, di mana kemudian berkembang hingga dari Nusantara hingga ke Asia Tenggara. Adapun kemunduran kerajaan Malaka disebabkan oleh pengganti dari Sultan Alauddin Riyad Shah, yaitu Sultan Mahmud Syah yang memerintah pada tahun 1488 sampai 1511. Beliau masih tergolong kanak-kanak ketika diangkat menjadi sultan, yang mengakibatkan kerajaan Malaka menjadi tidak stabil sehingga Malaka menghadapi
kegagalan dan mengalami kemunduran. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.